Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Akeda Mustika. Oke teman-teman, kemarin sudah saya ceritakan mengenai histori dari barongan saya yang paling lama saya koleksi. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan lagi, akan saya ceritakan lagi mengenai koleksi barongan saya yang punya histori yang cukup banyak. Oke, kemarin sudah saya jelaskan bahwa bulan Maret 2016 saya punya koleksi atau membuat koleksi barongan Blora yang ada sampai saat ini, dimana di situ banyak sekali pengrajin yang terlibat. Nah, selanjutnya di samping saya ini adalah barongan kedua akhirnya yang saya punya. Nah, ini waktu itu saya produksi bulan Juni tahun 2016, tepatnya di bulan Ramadan, bulan puasa waktu itu. Jadi waktu itu ceritanya begini, momen itu saya pengen banget punya koleksi lagi, tapi waktu itu belum kepikiran mengenai warnanya malah. Jadi waktu itu saya cuma intinya pengen punya barongan lagi yang taringnya bawah di depan dan ukurannya lebih gede. Nah, akhirnya waktu itu saya percayakan lagi ke Mas Dwi, karena waktu yang pesanan barongan pertama saya sangat puas. Akhirnya saya minta tolong Mas Dwi lagi untuk dibuatkan barongan. Nah, ini ukurannya sekitar 28, terbuat dari kayu dadap. Waktu itu jadinya bulan Juni tahun 2016. Nah, ini masih asli, jujur ini masih asli semua, rambutnya masih asli, belum ada perombakan, kulitnya masih asli, catnya masih asli, hanya ada perombakan di aksesorisnya. Waktu itu bulu mahkotanya pun masih asli, mahkota masih asli. Oke, waktu itu saya beli ini cuma sebatas ukiran dari Mas Dwi. Jadi waktu itu bulan puasa saya ke rumahnya Mas Dwi sama Mas Edi dan juga Mas Yudi Tegal Gunung. Mas Edi itu Mas Edi Pembarong dari Indah Sari. Bahkan waktu itu saya waktu nyampe ke rumahnya Mas Dwi ini belum jadi, teman-teman. Stangnya masih kotak, belum jadi. Jadi waktu itu saya nunggu. Tapi waktu itu saya ngambilnya Mas Dwi posisi sudah nggak lagi di Masport. Mas Dwi sudah waktu itu punya usaha sendiri, produksi barongan di rumah. Tapi waktu itu masih sederhana, belum seperti sekarang. Waktu itu ada 2 ukiran, 2. Akhirnya saya milih yang ini. Saya pilih yang ini, posisi masih ukiran. Dan jujur waktu itu saya belum punya bayangan mengenai warnanya seperti apa. Yang ada di bayangan saya waktu itu adalah yang penting ini bulunya sintetis, karena waktu itu saya udah di RGS dan tahu punyanya Om Didi, RGS itu semuanya bulu sintetis. Akhirnya pokoknya saya pengennya ini terbuat dari bulu sintetis. Nah, kemudian saya produksi, saya finishing sendiri di rumah waktu itu. Nah, ketika saya sedang masang rambut, masang cat, saya lagi ngecat waktu itu ya. Di bulan puasa saya didatengin waktu itu kayak musafir, ulama yang sedang musafir itu. Waktu itu ulama-ulama dari beberapa negara ke sini. Kalau kita nyebutnya, orang desa nyebutnya zaula ya, waktu puasa-puasa itu. Jadi ke sini dari beberapa negara, ada dari Pakistan, dari Arab. Saya masih ingat banget. Dari Uni Emirat, dari beberapa negara lah. Bahkan tidak bisa bahasa Indonesia, berbincang-bincang dengan saya menggunakan bahasa Arab. Tapi waktu itu mereka punya translator, punya penerjemah. Terus nanya, ini apa?
Tapi dalam bentuk ukiran ya, ukiran dan baru selesai saya cat. Terus saja ini baru kan kesenian dari Blora tuh makanya. Terus nanya lagi cara makainya gimana. Terus saya tunjukin cara makainya, digigit. Bahkan beliau-beliau pun itu ulama-ulama itu ikut ikut praktekin gitu ya. Saya banget waktu itu belum belum musimnya YouTube, jadi nggak saya video, tapi wah bersejarah banget itu. Nah kemudian setelah ulama itu pulang ya, kiai-kiai itu pulang, penerjemahnya ngasih pesan ke saya, Mas katanya warnanya suruh bikin putih. Karena waktu itu kebetulan bajunya mereka, beliau-beliau semua itu pakainya jubah putih panjang gitu. Mas rambutnya dibuat putih biar kayak jubah kami gitu. Oke, saya ingat di ini kenapa bulunya putih, rambutnya putih, bukan karena saya pengen ikut-ikutan, bukan karena biar ikutan ngetren, enggak. Karena ini jujur, ini kisah nyata. Saya publish di YouTube karena ini memang kisah nyata. Jadi waktu itu ada pesan dari beliau-beliau itu penyebar agama Islam, berpesan bahwa rambutnya suruh bikin putih, pokoknya wajahnya suruh bikin semua serba putih. Hanya ini kulitnya putih, rambutnya putih. Ini dulu ijuk saya beli dari Temanggung asli waktu itu ijuknya. Saya datang ijuk dari Temanggung, kulitnya dari Pak Jimin Awen. Saya beli dari Pasar Pon. Terus kemudian ini matanya ini, nah ini matanya warna biru. Ini diproduksi oleh Pak Jaju Awen. Waktu itu ini mata biru perdananya beliau. Di Blora mata biru belum ngetren. Mata biru mungkin baru koleksinya Pak Jaju yang satu itu ada mata biru. Saya lihat itu bagus, terus akhirnya saya pasang nih. Saya pesen mata warna biru. Jadi sebelum punyanya Soekarjoyo Masasis itu diganti mata biru, ini sudah waktu itu saya sudah pesan mata biru ini. Nah saya ingat, karena saya ingat pesan beliau untuk nyuruhnya ini warnanya putih semua, ya udah rambutnya saya kasih warna putih, kulitnya putih. Tapi waktu itu embongnya kenapa nggak putih, karena waktu itu memang belum ada embong selain warna kuning merah. Jadi kenapa sampai sekarang ini belum saya ganti. Dan waktu itu uniknya lagi, saya memproduksi barongan ini setelah ukiran ya. Saya produksi dalam waktu cuma 2 hari. Jadi hari pertama saya ngecat dan juga masang rambut. Hari kedua saya ngecat rambut dan juga masang kulit, finish dalam waktu 2 hari. Dan itu hal yang menurut saya kalau sekarang aneh buat saya, karena di saat sekarang ini saya nggak sanggup bikin barongan dalam waktu 2 hari, bahkan seminggu pun belum tentu jadi kalau sekarang. Nah dulu itu ini ada hiasannya ekor sapi, tapi sekarang udah rontok semua. Waktu itu dimakan kutu. Mahkotanya ini asli dari zaman dulu seperti ini. Ini waktu itu saya titip dari Mas Bito, mahasiswa UNS Solo. Sompeyangnya ini sudah nggak asli. Ini dulu aslinya, sompeyangnya itu buatannya Pak Jiman. Saya copot dari barongan lawas. Waktu itu saya dapat barongan lawas buatannya Pak Jiman. Sompeyangnya saya ambil, saya pasang di sini. Tapi waktu itu biar warnanya serasi, karena sompeyang dari Pak Jiman itu kuning. Agar serasi saya ubah jadi putih beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian ini tuh dulu aslinya depannya itu ada hiasannya rayong. Karena waktu itu lagi ngehisnya rayong. Kemudian karena biar pure putih semua, putih serba putih hijau, terus rayongnya saya lepas. Nah waktu itu ini kan jadi bulan Juni ya. Waktu habis jadi pasca lebaran, baron ini dipakai pentas pertama kali di
Kudus. Nah, kebetulan yang punya hajat juga kiai terutama Kudus. Jadi ini warna putih karena waktu mau produksi ditempanin pemuka agama dari beberapa negara tadi. Terus barunya pun pentasnya di rumahnya pemuka agama Kudus yang punya pondok pesantren di Kudus, Yai Ahmad. Baru setelah itu dipakai di karnaval kecamatan Ngawen. Jadi kenapa ini menurut saya bersejarah? Karena dari proses produksinya waktu itu sudah menurut saya sudah luar biasa pengalamannya bagi saya pribadi. Bisa ditemani beliau-beliau sehingga ngasih pesan bahwa ini warnanya masih putih. Kemudian juga saya pentas juga di event-event besar, mungkin bisa lihat di YouTube-nya Pemalang Gramistika. Dan insya Allah akan selalu saya rawat dan tidak akan saya jual karena waktu ini baru jadi, karena masih langka ya bulu sintetis waktu itu, baruan berbulu sintetis. Karena waktu itu langka bulu sintetis dan juga mata resin masih langka. Jujur ini waktu itu banyak banget yang nawar, teman-teman kopra terutama nawar ini bahkan ada 3 kali lipat dari harga umumnya. Tapi alhamdulillah tetap bertahan, nggak sampai lepas, sampai detik ini masih di galeri saya, masih asli semua, rambutnya masih asli dari 2016, kulitnya asli, catnya asli, masih asli semua alhamdulillah, dan masih akan terus saya jaga. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang koleksi saya ini si putih, dan juga sejarahnya kenapa warnanya putih sudah saya jelaskan. Dan tadi benar-benar real, tanpa rekayasa, tanpa unsur pembohongan, semuanya nyata. Dan pasti teman-teman yang tahu peristiwanya, yang lihat ini ingat sama momen-momen kala itu. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.